sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum mulai ibu absen dulu ya. Ya, Ahmad Fauzi hadir. Beniati Utami hadir. Kemarin kita telah mempelajari fakta-fakta yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ada yang masih ingat fakta-fakta yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna? Yang pertama, ibu ingat yang kedua, geografi. Yang ketiga, yang keempat, makhluk hidup. Jadi faktor yang mempengaruhi sebaran flora ada 4. Pertama, iklim, geografi, dan tanah. Terus ada lagi faktor makhluk hidup. Materi untuk selanjutnya adalah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kompetensi dasar. Pertama, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Terus, indikator pencapaian kompetensi menganalisis jenis sebaran flora di Indonesia. Terus menganalisis sebaran fauna di Indonesia. Ya, tujuan dalam pembelajaran ini ya melalui model pembelajaran problem basic learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan saintifik menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan yang ada di sekitarnya. Terus menuliskan penyelesaian selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Dan penyelidikan sederhana dan mengolah informasi diharapkan siswa terlibat aktif dalam selama proses belajar mengajar berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dan jujur dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik serta menganalisis faktor sebaran flora fauna di Indonesia dengan presentasi kelompok. Ada beberapa jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Ini gambar apa? Ini gambar? Ini? Komodo. Bagaimana keadaan komodo di Indonesia sekarang? Sangat langka. Terus ini? Terus ini? Apa lagi? Ya, bunga rafflesia. Terus ini? Bunga? Indonesia ini? Ibu akan menayangkan sebuah video tentang flora dan fauna di Indonesia. Ibu harap peserta didik dapat menanggapi video yang ditonton tersebut. Kita awali dari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia bisa dilihat dari 2 klasifikasi, Stefan dan Mengguk. Setelah menonton video tadi, ya, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang kalian tonton tentang persebaran flora dan fauna. Ada yang ingin menyampaikan apa yang didapat dari video tersebut? Sudah ada? Ya, silakan Gitaria untuk menyampaikan apa yang didapat dari tontonan tersebut. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Ini tentang dari video dijelaskan persebaran flora dan fauna. Yang pertama, persebaran flora dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama
berdasarkan wilayahnya. Yang kedua berdasarkan hutannya. Berdasarkan wilayahnya ada 3, tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Sedangkan berdasarkan hutan ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, stepa, dan mangrove. Yang terakhir, persebaran fauna di Indonesia itu khusus terbagi menjadi 3 tipe. Tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Ya, terima kasih kepada Tania telah menyampaikan apa yang didapatkan dari video tersebut. Jadi ada beberapa macam jenis flora dan fauna sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada lagi yang menyampaikan? Iya, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan kembali yang ada di video karakteristik fauna yang ada di Indonesia. Karakteristik fauna yang ada di asiatis itu terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Memiliki karakteristik yaitu mamalia berukuran besar, banyak reptil, banyak ditemukannya jenis kera dan ikan tawar. Yang kedua itu australis, itu terdapat di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sebagiannya. Memiliki karakteristik yaitu binatang menyusui kecil-kecil, binatang berkantung, banyak binatang burung berwarna, contohnya itu cendrawasih. Yang ketiga, peralihan, itu terdapat di daerah Maluku dan Papua. Memiliki karakteristik yaitu perpaduan fauna asiatis dan australis, banyak ditemukannya reptil dan termasuk hewan-hewan endemik atau langka. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan apa hasil yang ditonton dari video tersebut ya. Jadi hewan-hewan endemik ini di Indonesia banyak sekali ya. Ya, tapi kita wajib untuk melestarikan flora dan fauna supaya apa? Hewan itu tidak punah. Ya. Lanjut. Saya mau menyimpulkan khusus bagian floranya. Kalau Indonesia bagian barat, hutan-hutannya dengan pohon-pohon yang rimbun, kemudian tanahnya gelap dan lembab, pohon-pohonnya besar. Sedangkan di daerah tengah tidak serimbun daerah bagian barat. Sedangkan bagian timur itu kering sehingga cocok untuk dijadikan daerah peternak. Ada lagi? Nah, ya terima kasih kepada Tania. Ya, untuk memperdalam tentang pengetahuan kalian tentang sebaran flora dan fauna, di sini kalian akan mendiskusikan permasalahan tadi kita contoh apa yang sangat langka hewannya? Komodo. Komodo, ya komodo itu sangat langka ya. Jadi di sini ibu bagi kalian dalam kelompok, kalian akan mendiskusikan yang ibu bagikan artikelnya dan LKPD. Kerjakan sesuai kelompok kalian. Terus kalian tampilkan hasil diskusi kalian. Paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Jadi kelompoknya sudah ibu bagikan. Ya. Boleh duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya sesuai tugas yang ada di LKPD. Terus ada artikelnya tentang komodo. Ya, ini artikelnya buat nama kelompoknya. Ada LKPD-nya sesuai perintah yang ada di LKPD. Kelompoknya kalau nama panjang bisa ditulis. Ada masalah? Ya. Nah, bisa menampilkan hasil kerjanya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Ibu persilakan untuk, jadi sudah siap semua ya? Ya, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal nomor 1, apa usaha pemerintah dalam penataan kawasan habitat komodo? Pertama, mendirikan Taman Nasional. Taman Nasional dibentuk untuk melindungi habitat komodo. Yang kedua, melarang perburuan dan perdagangan komodo. Komodo termasuk hewan yang dilindungi. Yang ketiga, memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan
perlindungan komodo. Dan yang keempat, melakukan penangkaran komodo. 2. Menurut pendapat Anda, mengapa komodo termasuk ke dalam kelompok hewan endemik atau langka? Karena komodo hanya ditemukan di tempat tertentu saja yang merupakan habitat aslinya, yaitu di Pulau Komodo. Nomor 3, apakah undang-undang yang mengatur tentang konservasi hewan-hewan endemik atau langka? Kalau sebutkan undang-undang tersebut beserta isi atau bunyinya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Pada pasal 21 ayat 2, di situ disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Nomor 4, pada artikel yang kalian baca, permasalahan apa yang mendasari solusi alternatif yang ada di Pulau Komodo? Yang pertama, sampah. Sampah merupakan persoalan yang harus diselesaikan di Pulau Komodo agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, pembangunan. Kehadiran manusia dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut akan membuat binatang-binatang ini tidak nyaman sehingga berpindah ke tempat lain. Nomor 5, bagaimana cara mencegah penggunaan komodo? Yang pertama yaitu pelestarian kondisi alam. Yang kedua, meningkatkan pariwisata. Ketiga, menjaga makanan komodo. 4, melakukan sosialisasi secara rutin. 5, pengembangan populasi. Dan yang keenam, membuat peraturan larangan berburu komodo. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok ini telah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita? Boleh kitanya. Dari materi tentang komodo yang merupakan hewan langka, ini kelangkaan atau kekurangan komodo tersebut ada beberapa faktor. Yang pertama sebenarnya eksploitasi manusia, kemudian manusia yang membangun komodo tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa sudah seharusnya menjaga komodo itu tetap lestari, tidak punah, karena komodo merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sampai di sini materi kita tentang sebaran flora dan fauna. Sebelum Ibu mengakhiri tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang telah kita pada hari ini, flora dan fauna di Indonesia tak sangat luas. Di beberapa daerah pun terdapat flora dan fauna dengan ciri khas. Seperti daerah satu yang kita pada tadi, flora dan fauna menjadi salah satu dapat dimiliki oleh hewan yang langka. Karena sebab itu wajib untuk kita untuk melestarikan hewan tersebut agar tidak terjadinya dampak buruk untuk kehidupan hewan yang satu dijaga menjadi salah satu ciri khas untuk kita agar kita agar kita tetap menjadikan hewan tersebut hidup atau terus berlestari. Terima kasih kepada jadi intinya hewan dan tumbuhan hidup kita sebagai manusia wajib untuk dilestarikan, karena hewan yang ada di Indonesia ini banyak sekali hewan yang langka. Ya, sebelum berakhir pelajaran ini, Ibu harap untuk materi selanjutnya kalian baca materinya konservasi flora dan fauna, baca di rumah, nanti kita lanjut materinya. Ya, sampai di sini materi kita. Untuk pelajaran selanjutnya belajar apa lagi? Bahasa Inggris.